Saya itu pas berangkat ke masjid sholat zuhur, itu di depan saya bom jatuh, bom Israel gitu. Akhirnya hanya untuk ke masjid aja dia harus kehilangan kakinya. Ada orang yang ke masjid aja harus kehilangan kakinya, terus apa alasan kita untuk nggak ke masjid? Memang kalau makanan tersisa yang gratis nggak ada, tapi makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang berbayar tuh ada dan harganya 10 kali lipat. Jadi ketika kita sudah biayain semua, bahkan sampai banyak berbagai negara tuh nanya, gimana sih caranya bantu biaya persalinan lagi untuk orang-orang Gaza? Udah nggak bisa, maaf ya, ataupun orang Gaza juga dijawab, nggak bisa, udah dihabisin sama orang Indonesia semua. Waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'ah. Barang siapa yang memelihara atau menyelamatkan satu nyawa manusia, maka ia seperti menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi. Tahu nggak kalau evakuasi itu bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat INH dimanapun berada, kembali lagi di podcast Humanity bersama saya dengan Coki Ahmad, dan hari ini spesial banget sudah hadir sosok seorang pejuang kemanusiaan sekaligus influencer, dan yang agak sedikit sulit sekali waktunya, tapi alhamdulillah hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio kami yang ada di Kantor International Networking for Humanitarian. Siapa lagi kalau bukan sahabat Mas Hasan Abdillah. Apa kabar Pak Coki? Ya, alhamdulillah Mas Hasan. Kemarin kan kita sudah berkolaborasi ya. Mas Hasan dengan INH itu sudah berkolaborasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan langsung ke masyarakat Gaza yang sedang melakukan pengungsian di sekitaran negara Egypt ataupun Mesir. Jadi saya kan kemarin tuh ke negara perbatasan Gaza. Kemarin sempat di sana itu selama 3 minggu. 3 minggu itu ketemu banyak sekali orang Gaza. Masya Allah, itu hati terharu, senang sekali, akhirnya kayak saudara lama gitu yang sudah nggak ketemu, saudara kita dari Gaza kan. Memang Indonesia sama Gaza kan erat sekali hubungannya kan. Betul. Kita udah kayak satu tubuh, kalau Gaza sakit kita semua juga merasakan sakit. Iya. Bukan cuma kita menyalurkan bantuan, tapi kita juga menyelamatkan nyawa-nyawa manusia ini. Kita evakuasi, kita selamatkan dari Gaza ke Mesir. Tahu nggak kalau evakuasi itu bisa? Bisa ya? Bisa. Masa? Gimana ceritanya? Itu menarik kayaknya. Iya. Coba bisa diceritakan pengalamannya kemarin evakuasinya gimana? Iya. Jadi kalau kita berpikir menunggu perang ini selesai, ini kan sudah 8 bulan tapi nggak selesai-selesai kan? Dari Oktober. Iya. Apa sih yang kegiatan action konkret yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan mereka? Mungkin kalau untuk menunggu perang ini selesai, hanya diplomasi internasional, politik, pemerintah yang bisa ngelakuin ini. Tapi kalau kita sebagai NGO INH, apalagi kemarin saya bersama INH, berkat INH saya bisa berangkat ke sana, itu yang kita bisa lakukan cuman sebagai kemanusiaan itu hanya bisa menyembuhkan luka gitu. Nah, evakuasi adalah salah satu menyembuhkan luka, kita meminimalisir korban-korban yang terluka gitu, atau yang meninggal gitu. Selama di Mesir, Mas Hasan kan pasti ketemu dong secara langsung korban peperangan yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel. Pasti ada yang terluka, terus ada juga mereka yang kehilangan kakinya, tangannya, dan bahkan mereka cedera, cacat permanen. Menurut Mas Hasan gimana ketika melihat secara langsung di lokasi gitu? Jadi kita kalau mau ketemu orang Palestina di Mesir itu sebenarnya susah, karena memang sangat dijaga ketat ya. Kita orang-orang dari internasional itu kalau bisa jangan sampai tersorot. Tapi alhamdulillah karena media sosial akhirnya saya kenalan sama dokter PBB UNRWA, tahu nggak? UNRWA itu yang khusus untuk pengungsian Timur Tengah, ya Palestina itu. Ini dokter dari sana gitu, dokter PBB gitu. Dokter PBB. Iya, jadi karena dia punya lisensi, jadi kita bisa masuk ke semua rumah sakit dan menyaksikan langsung dan ketemu langsung, berkomunikasi langsung sama orang-orang yang terluka. Jadi walaupun Mesir ini sudah menanggung korban-korban terluka dari Gaza, tapi ternyata karena saking banyak korban-korban terluka, ini tidak di-cover sama pemerintah. Jadi kita hadir di situ, orang-orang yang belum tercover, kita biayain. Jadi saya kemarin sempat melihat sedih sekali, ada yang matanya hilang karena kena roket atau bom. Terus ada juga perempuan yang cantik jelita, tapi mukanya hancur, dan cantiknya ya sudah tidak bisa kembali selama-lamanya gitu.
Itu kayak, aduh, hati teriris banget gitu kan. Apalagi pas saya ketemu sama perempuan itu yang terluka, mukanya hancur itu, saya bilang, Jamila Jiddan. Jamila Jiddan. Iya, Anda cantik sekali. Betul. Dan senyuman yang tergores di wajahnya itu yang Masya Allah. Ya, itu sesuatu yang tidak terkira nilainya dan bahagianya sebagai jadi saya. Jadi sebenarnya orientasinya untuk menguatkan hati mereka gitu, meskipun iya. dalam kondisi yang sudah sangat, ya sudah. Jadi luka-lukanya itu aneh sekali, karena tahu sendiri kan kalau bom itu kan, dia kan meledaknya acak gitu kan. Bisa ke bagian-bagian gitu, kemana aja gitu. Ada satu yang memang kita betul-betul bantu itu biayain operasinya itu, ada pemuda yang kakinya itu putus gitu. Nah, dia itu pas saya tanya ceritanya kenapa, dia bilang, saya itu pas berangkat ke masjid sholat zuhur, itu di depan saya bom jatuh, bom Israel gitu. Bom ini dari cerita Israel. Dari masyarakat Gaza langsung iya, gitu ya? dari korban ini. Korban. Saya mau ke masjid nih, tiba-tiba bom jatuh gitu di depannya dia. Dan akhirnya hanya untuk ke masjid aja dia harus kehilangan kakinya gitu. Masya Allah. Kalau biasanya kan ketika kakinya sudah terluka udah parah sekali, apalagi sampai putus, itu kan langsung diamputasi. Nah, alhamdulillah ini korban yang satu ini, kata dokter di Gaza itu masih mungkin bisa diselamatkan. Akhirnya harus dievakuasi dari Gaza ke Mesir gitu. Tapi itu dibantu oleh pemerintah gitu kan. Karena memang ini kasusnya khusus gitu. Karena masih bisa ditangani, tapi harus di luar Gaza gitu. Nah, tapi ternyata pas di Mesir itu biayanya itu tidak sedikit gitu. Karena pemerintah juga nggak mengira kalau misalnya biayanya bakal mahal banget. Karena memang ternyata cuma hanya satu dokter yang bisa ngelakuin itu. Satu dokter dong, dari spesialis. Iya betul. Kairo gitu. Bahkan pemerintah ngasih nih nama dokternya, kamu temuin ini. Ternyata pas ditemuin itu biayanya 300 juta. Wow, Masya Allah. Iya. Jadi kita juga yang datang ke sana belum bawa, maksudnya kita juga nggak tahu kan, nggak ada persiapan gitu kan. Wah, ini kalau 300 juta banyak sekali biayanya nih gitu. Tapi tiba-tiba ada kabar baik nih. Itu dokternya yang spesialis ini, dia tiba-tiba ngasih tahu ke kita, udah berapapun saya hibahkan pertolongan ini untuk saudara kita di Gaza, kamu bayar berapapun terserah gitu. Dari 300 juta saya tawar jadi 30 juta. Mau. Itu biaya dokter ditawar udah kayak cabai berarti ya. Iya. Jadi Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang hatinya baik, terpanggil, akhirnya jadi lembut. Ya pertolongan Allah juga, jadi akhirnya bisa kita tolong. Alhamdulillah kemarin sempat kita temenin operasinya gitu kan. Walaupun ya di luar rumah sakit kita tungguin selesai, dan alhamdulillah kakinya yang putus itu bisa disambung lagi. Ya, walaupun kakinya jadi pendek ya, tapi masih bisa berfungsi akhirnya. Nah, pertanyaan saya gini. Kalau misalnya ada orang yang ke masjid aja harus kehilangan kakinya, terus apa alasan kita untuk nggak ke masjid itu? Betul. Nah, itu salah satu motivasi yang luar biasa menurut saya gitu ya. Pernah nggak ente ke masjid? Yes. Itu harus ada rintangan roket, ada bom. Iya, pastinya kalau di Indonesia sendiri sih negara yang bangga tuntoyibal wal robul gofur gitu ya. Artinya negara yang damai, alhamdulillah juga. Makanya jangan pernah sia-siakan lah ya. Kalau kata Gus Baha itu kan kita ditakdir untuk bersujud aja udah luar biasa gitu kan. Makanya kita harus banyak belajar juga dari saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Kakinya terputus gara-gara mau datang ke masjid. Nah, Mas, tadi selain membantu operasi kaki masyarakat warga Palestina yang mengungsi ke Kairo, apalagi yang sudah dijangkau oleh Mas Hasan ketika berkunjung ke kota Kairo, Mesir? Iya, jadi ada yang paling penting sekali yang masyarakat Indonesia sekarang juga pada berlomba-lomba untuk bantu, yaitu truk bantuan. Jadi bagaimana bisa truk bantuan ini yang berupa kebutuhan-kebutuhan dasar, logistik, itu bisa masuk di perbatasan Rafah gitu kan. Karena kan kita lihat tuh biasa di TV atau di sosial media banyak banget truk-truk yang ribuan truk dari berbagai negara datang untuk masuk ke Gaza. Tapi kenapa kalau kita lihat di sosial media masih banyak orang yang minta tolong, masih banyak orang kekurangan. Ternyata kondisi di lapangan ini mungkin kemarin itu sempat truk-truk itu masih bisa masuk gitu kan. Walaupun sedikit juga gitu. Dan antrinya berkilo-kilo untuk nunggu antrian bisa masuk, karena Israel betul-betul membatasi truk-truk bantuan yang bisa masuk gitu. Yang diizinkan itu cuma sedikit sekali, karena semua kendali itu pintu-pintu seluruh Gaza ini sebenarnya walaupun dikuasain ada Mesir ataupun Jordan, itu pun juga ada andil khusus dari Israel gitu. Jadi itu pas masih
Rafah ini belum dikuasai. Nah, ketika Rafah dikuasai oleh tank-tank yang kita lihat saksikan sekarang, Rafah itu dihancur-hancurkan perbatasannya oleh tank Israel yang sekitar belasan tank itu yang ada di sana. Itu nggak ada lagi orang yang bisa masuk ataupun keluar dari Rafah gitu. Nah, kan itu kita nggak tahu. Kita masih terus bantu truk bantuan. Kita masih terus donasi untuk mengirim truk bantuan. Tapi kan udah nggak bisa masuk. Kenapa kita masih berusaha untuk ngirim lewat situ? Harusnya kita fokus. Kita harus cari tahu nih. Alhamdulillah, makanya ya alhamdulillah ya berkat saya bersama INH, saya bisa melihat langsung kondisinya di sana. Dan ternyata truk bantuan itu sudah tidak bisa masuk lagi. Bahkan sudah berkilo-kilo panjangnya itu menunggu antrian karena sudah ditutup total gitu. Manusia tidak masuk, apalagi truk nggak bisa masuk sama sekali gitu. Artinya mungkin bisa saya simpulkan bahwa lebih baik kita membantu orang yang sudah diselamatkan yang keluar dari Gaza yang sehari ini lagi ada di Mesir gitu ya Mas. Iya, karena kalau yang sudah di Mesir ini biayanya memang hemat karena kita langsung beli apa yang di Mesir, kebutuhan di Mesir gitu kan. Maksudnya kita langsung transaksi di toko-toko yang di Mesir, terus kita bisa langsung kasih ke orang-orang Gaza yang di Mesir. Tapi kalau di Gaza ini, kita juga masih bisa ngasih bantuan. Cuman memang ini bantuannya harus dengan proses yang khusus gitu. Yes. Jadi kalau kita mau kasih bantuan saudara-saudara kita di Gaza, ini juga mungkin teman-teman semua belum tahu nih. Ini insya Allah ini karena di podcast Humanity INH saya sampaikan ini eksklusif. Jadi teman-teman semua, kalau kita mau bantu saudara-saudara kita di Gaza itu memang kita harus transfer. Iya, transfer mobile banking. Tapi nggak bisa dari Indonesia langsung ke Gaza. Kita harus minta tolong sama orang Gaza yang punya bank Gaza untuk mobile banking ditransfer ke saudara kita yang di dalam Gaza gitu. Jadi nanti ketika sudah ditransfer duitnya, nah ini tinggal ditarik aja gitu. Masih banyak kok, maksudnya orang-orang yang punya stok uang gitu loh. Walaupun entah ya kalau ATM itu masih ada atau enggak, yang pasti saya dengar langsung dari mereka kalau ketika kalian mentransfer uang itu kita bisa ngambil duitnya gitu. Cuman karena memang kondisinya lagi parah banget sudah, maksudnya karena ya kondisi yang tidak terkira, jadi untuk menarik duit dari banking itu terbatas. Itu enggak, potongannya besar sekali. Jadi misalnya kita ngasih transfer 1 juta yang bisa diambil cuma 800.000 karena potongannya 20%. Itu lewat mesin ATM atau perorangan? Ya perorangan. Jadi kita ngirim transfer banking gitu loh. Iya, cuman ya daripada nggak sama sekali kan, mending kita tetap kirim biar mereka itu bisa beli kebutuhan di Gaza. Karena banyak orang berpikir Gaza ini sudah tidak berlaku duit, sudah tidak ada toko lagi, tidak ada makanan tersisa. Memang kalau makanan tersisa yang gratis nggak ada, tapi makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang berbayar itu ada dan harganya 10 kali lipat. Nah itu makanya kita perlu sekali ngirim duit ke dalam Gaza. Dan itu disalurkan langsung ke perorangan atau gimana? Iya, kita langsung kasih perorangan karena memang begitu kebutuhannya. Mungkin terlihat seperti tidak formal, tapi memang kondisi di sana kan kondisi yang tidak tergambarkan, tidak terbayangkan gitu. Ketika kita harus ngikutin selalu yang formal, gimana cara bantu mereka? Apakah kita ketika Israel saja sudah melanggar banyak sekali peraturan untuk membunuh orang, itu aja masih dibenarkan. Masa kita yang melakukan bantuan gitu kan? Terus karena tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan formal, terus disalahkan. Ini dunia udah kebalik nih. Makanya itulah kenapa saya pentingnya sampaikan ini. Walaupun pahit ataupun tidak sesuai yang Anda pikirkan, tapi inilah yang terjadi di sana gitu. Yang penting kita berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu sendiri. Nah itu kembali kepada perjalanan Mas Hasan kemarin ke Mesir. Kan kami sempat melihat nih video-video yang cukup dramatis sekali ketika operasi bayi kembar 3 Nah itu ceritanya gimana itu Mas? Itu menarik itu kayaknya. Iya, jadi pas kita ke Palestine Hospital itu, jadi ada nama rumah sakit di Mesir itu namanya Palestine Hospital. Saya pikir kemarin Palestine Hospital itu berada di dalam Palestina itu sendiri, di Gaza atau tepi barat. Tapi memang orang Palestina sendiri yang buat itu. Jadi dibangun oleh Yasser Arafat. Yasser Arafat, salah satu founding father-nya ada di Palestina itu ya. Gimana ceritanya itu? Ya, jadi ketika saya masuk di sana, kan tadi saya bilang banyak sekali kasus-kasus korban terluka beraneka ragam gitu. Nah, akhirnya ketemu juga kalau ternyata biaya persalinan itu tidak termasuk yang di cover gitu. Karena memang pasien itu sedikit, kan ibu-ibu hamil itu kan sedikit kan sebenarnya kalau yang dievakuasi ke Mesir itu. Nah karena sedikit dan memang mungkin dianggapnya, nggak tahu ya kenapa nggak dianggap penting gitu. Jadi tidak di cover gitu. Karena memang jumlahnya itu sekitar 20-an orang. Jadi, yang bersalin di situ? Iya, yang harus kita biayain gitu. Jadi alhamdulillah karena
kita tahu itu informasinya dan kita langsung biayain eksekusi untuk seluruh orang-orang ibu-ibu hamil Gaza yang dievakuasi ke Mesir. Gitu. Terutama di rumah sakit Palestina Hospital. Enggak cuma di Palestina Hospital, dari seluruh rumah sakit yang ada di Mesir, ya di Mesir. Itu ternyata banyak sekali ibu-ibu hamil, tapi jumlahnya cuma 20. Nah itu biayanya ya sekitar per orang itu sekitar $600 atau 8 juta rupiah, ya. Itu kita biayain. Jadi kalau misalnya 20 orang ya sekitar berapa itu? 160 juta lah. 160 nah, juta itu alhamdulillah. 20. Alhamdulillah. Jadi ketika kita sudah biayain semua, bahkan sampai banyak berbagai negara tuh nanya, gimana sih caranya bantu biaya persalinan lagi untuk orang Gaza? Terus saya jawab, udah nggak bisa maaf ya, ataupun orang Gaza juga jawab, nggak bisa, udah dihabisin sama orang Indonesia semua, udah ditolong sama seluruh orang Indonesia. Karena alhamdulillah. Cuma 20 orang. Cuma 20 orang doang gitu kan, dari orang Indonesia, dari INH. Saya bersama INH, alhamdulillah. Ini INH luar biasa manfaatnya. Kita bukan cuma menyelamatkan nyawa, tapi kita generasi, menyambung generasi gitu. Betul. Penerus Gaza, kita lahirkan kembali, kita cetak kembali. Dan Masya Allah ada satu ibu hamil, gak ada yang menyangka kalau bakal hamil 3 kan, karena pas selama dia mengandung di Gaza itu kan tidak ada alat-alat yang memadai kan untuk mengecek apa isi perutnya kan. Kenapa ini besar banget perutnya gitu. Mungkin di USG juga kan, iya. Peralatan medis semuanya kan semuanya sudah disikat sama Israel. Nah, jadi pas melahirkan ternyata kembar 3, 2 perempuan, satu laki-laki. Jadi luar biasa banget. Ya Allah, itu terharu banget ya. Lihat, ini kan bayi-bayi penerus Gaza, orang-orang paling mulia, orang terbaik. Cucu para nabi loh ini. Kita yang selamatkan loh, Masya Allah. Indonesia itu harus bangga, berkat INH. Saya cuma perantara saja. Teman-teman yang donasi, alhamdulillah kita selamatkan banyak sekali nyawa dari yang terluka, ibu-ibu hamil gitu. Ya tentunya juga INH juga berterima kasih juga sama Mas Hasan yang sudah meluangkan waktunya pastinya, mewakafkan waktunya untuk terjun secara langsung ke lokasi di mana masyarakat Gaza mengungsi di Palestina. Nah, kembali kepada kembar 3 Mas Hasan. Ini yang kita dengar itu informasi gini. Mau berapapun Israel membunuh masyarakat Palestina ataupun Gaza khususnya, itu generasi itu tidak akan habis karena masyarakat Gaza itu biasanya mengandung bisa 4, 3. Nah, itu menurut Mas Hasan gimana? Ya itulah pertolongan Allah. Allah adil gitu kan. Ketika Allah menguji dengan kesulitan atau ujian yang sangat berat di Gaza, ternyata membawa keberkahan, banyak karomah-karomah ya. Tiba-tiba di tengah perang, mengandung dalam perang, ternyata melahirkan langsung 3 gitu loh. Yeah. Ini di luar dari hal yang normal gitu, Masya Allah banget gitu. Nah, dan itu informasi nggak cuma satu, Mas, yang kita baca itu kita iya banyak sekali kan. Ya? Makanya saya juga jadi akhirnya pertama kali menjadi saksi langsung melihat, ya Allah, kita bisa selamatkan 3 bayi ini gitu loh. Itu Masya Allah berkah sekali ya. Mati 1 tumbuh 1000 gitu ya. Semoga kelak nantinya tuh Gaza itu tidak akan pernah hilang dan generasi Gaza itu juga terus akan berkembang sampai dengan akhir zaman. Nah, selain ibu-ibu hamil, tadi terus ada orang yang diamputasi karena kakinya terluka kena bom. Bantuan-bantuan apa aja yang sudah disalurkan Mas Hasan ketika berkunjung ke Mesir? Iya, itu tadi kan sebelum cerita tentang evakuasi. Ya, kemarin itu kita bisa sampai evakuasi beberapa anak kecil juga gitu. Anak kecil? Iya, karena kan kalau kita pikirnya, misalnya semua orang di Gaza disuruh menentang Israel, melakukan perlawanan. Tapi kan kalau apa yang bisa diharapkan dari anak kecil gitu. Makanya saya pilih betul-betul mana orang Gaza yang tidak berdaya untuk kita evakuasi gitu. Jadi saya selalu ingat surat Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman, "Waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'ah." Barang siapa yang memelihara atau menyelamatkan satu nyawa manusia, maka ia seperti menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi. Jadi kita nggak cuma selamatkan satu nyawa, tapi kita menyelamatkan banyak nyawa anak-anak kecil. Bukan cuma anak kecil, tadi yang saya bilang ibu hamil, korban terluka, terus bantuan-bantuan yang lainnya juga seperti kebutuhan-kebutuhan makanan, kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Mas Hasan sempat mencari informasi nggak? Ada berapa banyak sih sebenarnya masyarakat Gaza yang mengungsi ke Palestina itu? Ke Mesir? Iya, itu Mesir. Kemarin kan kalau saya itu nanya informasinya langsung sama orang-orang yang memang punya kapasitas kan. Seperti yang tadi dokter PBB itu namanya Dokter Jamil. Saya tanya dia, katanya menurut informasinya dia itu sekitar 80 ribuan. 80 ribu masyarakat Gaza sudah keluar ke Kairo, ke Mesir. Dan dia keluar ke Mesir itu tanpa persiapan apapun, tanpa punya apa-apa, cuman bawa pakaian gitu kan.
Terus ya sudah terlantar, pemerintah Mesir juga nggak biayain untuk seluruh kebutuhan hidupnya gitu. Itulah makanya jangan kita terus menunggu perang ini selesai, tapi kita berpikir apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu loh untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang tersisa gitu. Nah itu yang perlu kita harus concern di situ. Jadi mudah-mudahan lah bersama INH, insya Allah saya jadi perantara, kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita di Gaza. Jadi ini jadi aksi konkret, teman-teman semua berjuang di sosial media menyuarakan ini, pemerintah juga terus diplomasi internasional, kita sebagai orang yang bergerak di kemanusiaan, kita turun langsung, action, INH bersama saya turun langsung untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang bisa diselamatkan. Oh iya, saya juga lupa nih mau sampaikan ini, selamat ulang tahun, Barakallahu fi umrik untuk INH, ulang tahun ke-6, ini luar biasa sekali INH ini. Saya sebagai saksi dari 2018 sampai tahun ini tidak pernah berhenti sehari pun untuk menyelamatkan manusia-manusia, saudara-saudara kita di Palestina, Timur Tengah, ataupun juga di seluruh Indonesia. Jadi luar biasa sekali. Angkat topi, respect selalu untuk INH yang bantuannya terasa sekali di seluruh masyarakat. Semoga INH terus istiqomah, terus berjuang, semakin banyak manfaatnya. Dan semua yang berjuang di INH, semoga Allah balas menjadi amal jariah dan penyelamat kita berkumpul kelak di akhirat di surga insya Allah. Terima kasih Mas Hasan atas ucapan dan apresiasinya terhadap INH itu sendiri. Semoga juga Mas Hasan juga diberikan kebaikan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan misi-misi kemanusiaan ataupun misi-misi kehidupan lainnya. Karena seperti halnya dalam hadis itu khairunas anfa'uhum linas itu ya. Sebaik-baik manusia adalah harus bermanfaat untuk manusia orang lain atau orang lain gitu ya. Yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Betul. Oke, terima kasih Mas Hasan sudah mau hadir di studio kami di podcast Humanity. Semoga nanti kedepannya Mas Hasan bisa kita undang kembali untuk berbicara tentang hal-hal yang lain, untuk bekerja sama dengan INH dan kedepannya kita bisa saling sinergi. Terima kasih Mas Hasan. Siap, terima kasih banyak. Salam hormat INH, sukses selalu INH.